Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa hazan nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kita bersama sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka berubudiyah, bertakarrub ilallah, beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada ruh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah itu adalah uswah, qudwah dan qiyadah bagi kita. Contoh, teladan, ikutan, panutan dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Khatib mengajak kepada kita yang hadir hari ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita dekat dengan Allah, kita dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak akan memandang bentuk rupa, pangkat jabatan, status sosial, kaya dan miskin, tapi Allah hanya memandang ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sebulan lamanya kita melatih diri, menata ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. 29 atau 30 hari lamanya kita dilatih dalam tarbiyah Ramadan. Selama Ramadan kita aktif, rajin ke masjid sebulan penuh. Sebulan lamanya kita mengkhatamkan Al-Quran. Dan pada bulan berikutnya adalah bulan peningkatan. Apa yang diinginkan oleh Allah dari orang-orang yang berpuasa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. La'allakum itu ada 68 kali dimuat oleh Allah di dalam Al-Quran. La'allakum itu adalah harfun tarajjih, huruf yang menunjukkan kepada pengharapan yang sungguh-sungguh. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itulah yang diinginkan oleh Allah dari orang-orang yang berpuasa. Titel takwa,
titel yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itulah yang diwasiatkan oleh setiap khatib dalam khutbahnya. Seandainya lupa khatib mengucapkan ittaqullah, takutlah kepada Allah, maka batal salat Jumatnya, khutbahnya batal, maka berubahlah salat Jumat menjadi salat zuhur, karena rukun khutbahnya tidak tertinggal salah satu di antaranya. Ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kaum muslimin seluruhnya, binafsi, lebih-lebih kepada diri khatib. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau seorang suami takut kepada Allah, ia tidak akan menyia-nyiakan istri dan anak-anaknya. Ia tidak akan menganiaya istrinya. Ia tidak akan membiarkan istrinya yang bekerja sementara ia duduk santai di rumah, di warung. Istrinya yang mencari nafkah. Dan itu adalah hal yang terbalik ketika seorang telah diserahkan oleh walinya kepada untuk dinikahi, maka tanggung jawab seorang wali, seorang ayah itu pindah kepada suami. Maka suami tanggung jawabnya itu sangat berat, dunia dan akhirat. Maka suami yang takut kepada Allah, ia tidak akan menyia-nyiakan tanggung jawabnya kepada istri dan anak-anaknya. Kalau seorang anak takut kepada Allah, ia tidak akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Ia akan ingat bagaimana orang tuanya bekerja pagi, siang, malam hanya untuk memberi nafkah, untuk menghidupi, untuk mencari makan sesuap nasi pagi dan petang, tak kenal lelah. Maka anak yang takut kepada Allah akan memposisikan dirinya menjadi anak yang soleh. Kalau seorang pedagang takut kepada Allah, ia tidak akan mengurangi takaran dan timbangan. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke pasar. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya kepada tumpukan makanan. Mahaza ya sahibut ta'am. Apa ini wahai pedagang makanan? Kenapa dicampur antara yang basah dengan yang kering, antara yang busuk dengan yang bagus? Yang busuk ditaruh di bawah dan yang kering, yang bagus ditaruh di atas. Ketika menyendoknya, menimbangnya, memasukkan ke dalam kantong kresek, maka yang jelek itu terbawa. Apa jawabannya? Hasahibul matar, kena hujan ya Rasulullah. Man ghassana falaisa minni, tidak termasuk umatku, kata Rasulullah, orang yang menipu dalam berjual beli. Maka seorang pedagang yang takut kepada Allah, ia akan menimbang sesuai dengan timbangan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak akan mengurangi takaran dan timbangan, meteran dan ukuran. Maka ia tidak akan menipu dalam berjual beli. Kalau seorang tetangga yang takut kepada Allah, maka ia akan selalu berbuat baik dengan tetangganya. Bukankah saudara kita yang sebenarnya itu ialah tetangga kita?
Saudara yang seayah, seibu, sekandung dengan kita, mungkin jauh di rantau orang, tetapi saudara kita yang sebenarnya adalah tetangga yang berdekatan dengan kita. Makanya Rasulullah ketika istrinya membuat makanan, memasak makanan yang aromanya sampai ke tetangga, kemudian Rasulullah pergi ke hilir. Sampai di mana aroma makanan itu? Kemudian pergi lagi ke mudik, pergi ke utara, ke selatan. Lalu Rasulullah katakan, tolong antarkan sup ini ke rumah yang sampai aromanya. Artinya Rasulullah memperhatikan hidup bertetangga. Maka kita menjaga hak-hak bertetangga, tetangga yang baik, tetangga yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tetangga yang menjaga hubungan harmonis. Ia tidak akan merusak hubungan tetangganya dengan suara yang gaduh, apalagi suara speaker, suara musik-musik, suara ribut yang akan mengganggu tetangganya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka takut kepada Allah inilah yang harus kita camkan, harus kita tanamkan dalam setiap pribadi kita. Bukankah sudah dicontohkan oleh Habil ketika Habil itu akan dibunuh oleh Qabil, lalu Qabil itu menjawab, saya tidak akan melawan wahai saudaraku, karena ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Padahal dalam sahihul riwayah itu Habil itu badannya tegap, besar, kuat, sedang Qabil itu kecil, kurus, kering. Tapi Habil tidak mau melawan karena ia takut kepada Allah. Begitu juga yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika ia diajak berbuat mesum oleh Siti Zulaikha. Tidak ada orang yang bisa melihat di istana tersebut, semua pintu ditutup. Tapi apa jawaban Nabi Yusuf? Ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka kita selalu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Jangankan yang kita kerjakan, yang terbetik di hati kita, terniat oleh hati kita, Allah tahu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa hazan nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuna waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daina illa qadaita wala maridan illa safaita wala maitan illa rahimta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ma tasnaun. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.